Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sampailah kita sekarang pada sesi terakhir dari bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab mendakwahkan tauhidullah. Pada episode ini kita bacakan intisari dari bab ini. Qala al-muallif rahimahullah fihi masail. Al-ula anna ad-da'wata ila Allah tariqu man ittaba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah tauhidullah adalah cara para pengikut Rasulullah. Jika Anda mengaku sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwahkan tauhid. Jangan hindari dakwah tauhid, apalagi memusuhi dakwah tauhid. Yang kedua, ats-tsaniyah at-tanbihu 'ala al-ikhlas li'anna katsiran law da'a ila al-haq fa huwa yad'u ila nafsihi. Ini mengingatkan kita semua bahwa berdakwah itu harus ikhlas karena Allah. Bukan dakwah karena lagi cari masa. Bukan dakwah karena pengen cari kenyamanan. Bukan dakwah karena lari dari profesi sebelumnya yang bikin penat. Ikhlas karena Allah. Murni karena Allah. Ya. Yang ketiga, ats-tsalitsah annal basirata minal fara'id. Keharusan kita menuntut ilmu sampai memiliki dalil, hujjah dalam berdakwah. Ini wajib. Orang yang tidak berdakwah saja wajib menuntut ilmu. Apalagi kalau mau berdakwah. Maka ingin menjadi da'i, apalagi disebut ustadz, atau dimasukkan ke dalam jajaran ulama. Itu bukan sebuah label. Bukan sebuah label tok. Sebutan ansih. Menjadi da'i ilallah harus bermodalkan ilmu. Rabi'ah, yang keempat adalah min dalaili husni tauhid annahu tanzihullah ta'ala 'anil masabbah. Di antara indikator yang menunjukkan betapa indahnya tauhidullah, karena tauhidullah berarti memuliakan Allah, menyempurnakan dan tidak menisbatkan sekecil cuil pun kekurangan kepada Allah. Al-khamisah, yang kelima, anna min qubhi syirki kaunahu masabbatan lillah. Sebaliknya, berbeda terbalik dengan syirik. Syirik itu kenapa dosa paling jelek? Karena itu merupakan celaan bagi Allah. As-sadisah wa hiya ahammuha ib'adul muslimi 'anil musyrikin la yasiru minhum walau lam yusyrik. Keenam adalah harusnya kita menjauhkan muslim dari musyrik. Menjauhkan muslim dari musyrik walaupun tidak menjadi musyrik sekalipun. Maka kita harus berusaha. Nih sebentar lagi nih mau Natalan orang-orang ya. Jangan sampai keluarga kita ada yang dekat dengan orang musyrik, Nasara. Kerja dengan orang kafir. Menjadi loyalis orang kafir. Bahkan klub sepak bola orang kafir dielu-elukan. Bendera orang kafir. Simbol-simbol orang kafir dipakai. Anting palang Yesus dipakai. Baju Sinterklas dipakai. Gaya-gaya rambut dan sebagainya. Jangan. Jauhkan muslim dari kaum musyrikin. As-sabi'ah, yang ketujuh, kaunut tauhidi awwala wajib. Dalam bab ini kita jadi tahu bahwasanya bertauhid itu adalah kewajiban yang pertama dan utama. Sebelum yang lain-lain. Apalagi yang mengelola pesantren. Ini perlu diingat bahwasanya target utama
adalah membawa santri menjadi orang yang bertauhid kepada Allah dulu. Berikutnya baru diajari sholat, toharoh, dan sebagainya. Baru berikutnya zakat dan seterusnya. As-saminah an yubda'a bihi qabla kulli syai' hatta shalah. Tauhid itu harus menjadi awal sebelum sholat bahkan. At-tasi'ah anna ma'na an yuwahhidullah ma'na syahadati alla ilaha illallah. Makna tauhidullah itu sama dengan syahadat la ilaha illallah. Al-ashirah anna al-insana qad yakunu min ahli al-kitab wa huwa la ya'rifuha aw ya'rifuha wa la ya'malu biha. Manusia itu bisa jadi termasuk ahlul kitab, tapi dia sendiri tidak tahu kalau dia ahlul kitab. Kalau ahlul kitab mestinya tahu bahwasanya ada Rasul terakhir. Karena dalam Taurat dan Injil itu sudah disebutkan adanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat-sifatnya, ya para sahabatnya dan sebagainya. Kalau mereka saat Nabi Alaihi Wasallam sudah ada di tengah-tengah mereka, tapi kok mereka tidak mengikuti, itu ada kemungkinan besar mereka ahlul kitab tapi tidak tahu Alkitab. Nah, menjadi pelajaran juga buat kita. Kita ini orang Islam, pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Sudah tahu Al-Quran belum? Baca sih sudah tahu. Sudah paham tafsirnya belum? Udah belajar belum? Oh enggak. Nah, main WA mulu, PlayStation, atau apa, main-main mulu. Ngaku sebagai orang Islam, belajar tentang Islam. Ya, lanjut. Al-hadiyata asyra at-tanbih ala at-ta'lim bit-tadrij. Bagi para guru, para pendidik, hendaknya dalam mengajari manusia itu secara sistematis harus berjenjang. Enggak semua yang kita tahu langsung kita berikan, sampai orang awam bingung ini istilah apa. Ya. Begitu juga dalam memilih kitab. Ini kitab kelasnya untuk kelas apa ini ya? Yang kita ajari anak-anak SD ya, jangan Fathul Majid. Ini ilmu usul fikih, keren. Ya anak SMA umum diajari usul fikih, gak nyambung. Orang-orang dari kedokteran, orang-orang dari teknik dikumpulkan, didakwahi. Apa kajian kita? Usul fikih, Masya Allah. Ya gak nyambung walaupun mereka dokter, walaupun mereka insinyur. Ya, mereka insinyur kan di bidang perkayuan, di bidang kelistrikan, di bidang apa lagi bangunan, bikin gorong-gorong dan sebagainya. Lah ini ngolah dalil usul fikih, tidak nyambung. Maka letakkan target dakwah kita itu secara sistematis. Apa dulu, baru apa. Lanjut. Berikutnya adalah as-saniyata asyrah. Masalah ke-12. Al-bada'atu bil ahammi fal aham. Ya, kita harus memulai dari yang paling penting. Berikutnya di bawah kepentingan itu. Ya. Selanjutnya as-salisata asyra masrifuz zakah. Salah satu di antara yang berhak atau sebagai penerima manfaat dari zakat adalah fuqara, orang-orang fakir. As-sadisata asyra ittiqa'u da'watil mazlum. Kita diingatkan pada bab ini agar waspada terhadap kezaliman. Jangan sampai kita terkena doanya orang yang terzalimi. As-sabi'ata asyra yang ke-17 al-ikhbaru bi annaha la tuhjabu. Nabi SAW mengabarkan bahwasanya dakwahnya atau doanya orang yang terzalimi itu diijabah oleh Allah, tidak dihalangi. As-saminata asyra min adillatit tauhid ma jara ala sayyidil mursalin wa sadatil awliya minal masyaqqa wal ju' wal waba. Di antara bukti tauhidullah adalah kesulitan-kesulitan, wabah,
penyakit yang pernah menimpa para nabi dan rasul. Artinya nabi dan rasul itu tidak sekapasitas Allah. Jadi jangan sampai ada nabi dan rasul malah didudukkan sebagai kedudukan bersama Allah seperti Allah. At-tasi'ata asyra qauluhu la u'tiyanna ar-rayah 'alamun min a'lamin nubuwah. Dalam komando perang yang dipimpin oleh Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu an ke Khaybar itu, hadisnya menunjukkan bahwa ini merupakan ciri khas kenabian. Ciri khas kenabian. Di antara ciri khas kenabian adalah memberitahukan tentang hal yang ghaib. Apa hal yang ghaibnya di sini? Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, kata Nabi, adalah rajulun yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhullah wa rasuluh. Beliau adalah orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Al-Ishrun, masalah ke-20, tafluhu fi ainih alamun min a'lamiha aidan. Termasuk Nabi SAW meludah pada mata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang sedang sakit dan kemudian langsung sembuh. Ini juga salah satu ciri khas kenabian. Al-Hadiyatu wal Ishrun, masalah ke-21, fadilatu Ali radhiyallahu an. Ya, Ali ini orang yang memiliki keistimewaan. Apa keistimewaannya? Dalam hadis ini mencintai dan dicintai Allah dan Rasulnya. As-Saniyatu wal Ishrun, masalah ke-22, fadlus sahabati fi dawkihim tilkal layla wa syughlihim an bisyaratil fath. Para sahabat radhiyallahu anhum orang yang istimewa. Kenapa? Mereka itu berharap-harap dan sampai begadang berharap-harap kalau dia yang mendapatkan seserahan ar-rayah, komando perang. As-salisatu wal Ishrun, hal yang ke-23, al-imanu bil qadar li husuliha liman lam yas'a wa man'iha amman sa'a. Kita mengimani qadar Allah Azza wa Jal, bahwa Allah takdirnya itu terjadi, pasti terjadi. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Akan menimpa siapa? Siapa yang dikenai takdir Allah? Siapa saja yang Allah kehendaki. Tidak pandang apakah orang itu berusaha atau tidak berusaha. Ada yang berusaha sampai enggak tidur, taunya enggak dapat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang memang lagi sakit mata, jadi enggak ada istilahnya apa tuh, bau-baunya pengen diserahi komando perang, padahal beliau yang dapat. Selanjutnya ar-rabi'atu wal 'ishrun, al-adabu fi qawlihi ala rislik. Ini pelajaran adab. Nabi SAW mengajarkan kepada komandan perangnya, yaitu Ali, berjalanlah dengan tenang. Artinya nggak usah terburu-buru. Ya, walaupun kita melakukan kebaikan pun tidak usah terburu-buru. Al-khamisatu wal 'ishrun, ad-da'watu ilal Islam qabla al-qital. Dalam perang itu misi utama Islam adalah mengajak orang masuk Islam, bertauhid kepada Allah, bukan perangnya itu sendiri. Bukan untuk cari uang, cari barang, cari musuh apalagi, tidak. Tetapi justru dengan perang tersebut itu mengajak orang ke dalam Islam. Maka sebelum terjadi peperangan, diajak dulu masuk Islam. Kalau sudah diajak masuk Islam dan mereka menyerah, ya sudah, tidak perlu perang. Al-khamisatu wal 'ishrun, as-sadisatu wal 'ishrun, masalah ke-26, annahu masyru'un liman du'u qabla dhalik wa qutilu. Ini disyariatkan bagi orang yang telah didakwahi terlebih dahulu dan diperangi. As-sabi'atu wal 'ishrun, ad-da'watu bil hikmah liqaulihi akhbirhum bima yajib.
Nabi SAW mencontohkan dakwah bil hikmah itu bagaimana? Ajari mereka apa yang wajib mereka lakukan. Ini contohnya bil hikmah. Yang ke-28, as-saminatu wal 'ishrun al-ma'rifatu bihaqqillahi fil Islam. Mengetahui hak Allah di dalam Islam, yaitu ditaati, tidak dimaksiati. At-tasi'atu wal 'ishrun thawabu man ihtada ala yadayhi rajulun wahid. Allah menjanjikan pahala yang luar biasa bagi orang yang berdakwah sukses membawa satu orang saja, itu sudah top. As-salathun, yang ke-30, al-halifu 'alal futya. Bolehnya bersumpah atas sebuah fatwa. Demikianlah telah kita tuntaskan pembahasan bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, bab kewajiban mendakwahkan tauhidullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, hidayatut taufiq untuk meniti jalan tauhid, mempelajarinya dengan sabar, mengamalkannya dengan sabar, dan mendakwahkannya dengan penuh kesabaran. Kita bertemu kembali pada bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.